Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Halo. Halo. Hai. Apa kabar? Baik, sehat, semangat, tampan, ceria, luar biasa. Selamat pagi, Pak Guru. Apa kabar? Baik ya. Jadi Kami alhamdulillah. siap belajar bersama. Ya. Jelaskan saja. Sekarang kita akan belajar tentang bahasa Inggris. Sebelum belajar IPAS, Pak Guru pengen tahu siapa yang ajan subuh sudah bangun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, bagus ya. Biasakan sebagai pelajar bangun paginya sebelum subuh ya, paling lambat agar sudah bangun ya. Setelah bangun apa? Sholat, ibadah ya, ibadah, mandi, kemudian sarapan. Siapa yang sudah sarapan? Ya, berkenalin ya. Ya, sarapannya apa menunya? Ada apa ya? Nasi. Ya. Ada buahnya. Ya, banyak buah, ada susu ya. Ya, kalau ada nasihat ya, ada nasinya, ada ayamnya, ada lauknya, ada buahnya, ada susunya, dimasak semua ya. Nah, sekarang kita telepon 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 1, 2, 3. Bangun pagi beribadah olahraga, gemar belajar membela diri. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Bagus sekali ya. Jadilah anak Indonesia hebat. Nah, sekarang kita semua berdiri nyanyikan Taman ke Atas. 1, 2, 3. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Turut yang habis, siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Lumbu-lumbu
Hari ini siapa yang tidak masuk? Siapa? Semua ya? Alhamdulillah masuk semua. Siap ya? Nah, kalau hadir berangkat semua di kelas ini, berarti pikirannya harus ada di sini. Jangan orang yang di sini pikiran di rumah, pikirin kucing yang baru lahir. Jangan ya. Ketahuan kalau pikirannya di luar ketahuan. Biasanya ngobrol, tatapannya kosong. Jadi agar kemudian ya berarti kan pada pembelajaran hari ini tidak seperti biasanya ya. Biasanya Pak Guru menerangkan terus, kamu hanya mendengarkan. Sekarang pada pelajaran kali ini Pak Guru pengen kalian yang aktif mencari pengetahuan sendiri ya. Jadi nanti kalian belajarnya berkelompok, kerjasama. Jadi diharapkan kalian bisa belajar kerjasama, ungkapkan yang ada di pikir kalian ya. Jangan takut-takut, jangan malu. Kalau ada pikiran, keluarkan pada kerja kelompok, ada diskusi ya. Jadi latihan untuk berpikir kritis ya. Nah, sekarang sudah siap belajar? Siap, saya ingin ngecek. Coba kita tepuk konsentrasi apa ya? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya, siap belajar. Ya, siap belajar. Siap. Perhatikan ke sini. Ini ada layar. Kita akan belajar IPA tentang apa itu gaya. Sebelum kita belajar, kita nonton YouTube ya. Kalian perhatikan ada YouTube. Waktunya 1 menit ya. 1 menit nontonnya. Lama-lama. Perhatikan itu main apa, perhatikan suaranya hilang. Nah, sudah ya. Nah, sudah. Sekarang setelah lihat tadi YouTube, apa yang kamu lihat pada tayangan itu? Anak sedang main sepak bola. Perhatikan bolanya. Bagaimana bolanya? Ditendang, bergerak sana kemari, bergerak sana, kanan, kiri, tendang lagi. Nanti bola bergerak itu kan apa? Karena ditendang. Semua berebut bola. Setelah berbola ditendang lagi, kejar lagi, dapat lagi, tendang lagi ya, dan seterusnya ya. Nah, sekarang ada gambar ini, gambar setelah itu ya. Ini ada gambar. Ini berapa itu? Ada gambar satu yang sedang apa itu? Narik apa? Ember sedang menimba air di sumur agar airnya itu bisa naik ke atas. Kan? Ditarik ya, tarik talinya, ya, tarik sehingga airnya bisa naik ke atas. Ditarik ya. Sekarang gambar 2 itu orang sedang mendorong mobil agar mobilnya bergerak, dia mendorong. Setelah didorong dengan mobilnya, kan akan jalan, akan bergerak ya, bagus. Jadi tadi orang tendang bola itu juga karena ada gaya. Kemudian orang nimba air juga menggunakan gaya. Orang dorong mobil juga menggunakan gaya, yang pakai gaya ya. Sekarang pertanyaannya adalah apa itu gaya? Sekarang ini tujuan pembelajaran yang akan kita hari ini kita capai ada 2. Yang pertama adalah
kalian bisa menjelaskan apa itu gaya. Gaya adalah apa ya? Yang kedua, bisa mendeskripsikan, bisa menggambarkan, bisa menjelaskan pengaruh gaya terhadap benda ya. Mendeskripsikan itu menggambarkan apa pengaruh gaya terhadap benda. Gaya itu dapat apa saja dengan terhadap benda itu. Sekarang perhatikan, kita akan ini ada urusan masalah yang akan kita pecahkan bersama-sama ya. Yang pertama, apa itu gaya dan apa pengaruhnya terhadap benda. Ini yang akan kita pelajari. Kira-kira apa dugaannya di sementara? Hipotesanya apa? Hipotesa atau dugaan. Yang pertama, kira-kira dia itu apa? Ada yang bisa? Gaya itu apa? Gaya, iya, gaya adalah tarikan kan? Ya, boleh. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Ngomong ambil tas ini, yang betul. Atau dorongan. Tarikan atau dorongan ya. Jadi kita menduga gaya itu adalah tarikan atau dorongan. Yang kedua, apa pengaruhnya ya? Pengaruh gaya terhadap benda. Pengaruh gaya terhadap benda apa saja? Yang pertama apa? Gaya apa? Gaya dapat mengubah benda yang menjadi bergerak. Yang kedua dapat mengubah benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga Bang, lagi gaya dapat mengubah arah gerak benda. Yang keempat apa? Gaya dapat mempengaruhi kecepatan gerak. Kecepatan gerak benda. Yang kelima apa? Saya dapat mengubah bentuk benda. Saya dapat mengubah bentuk benda. Nah, ini dugaan sementara kita ya. Sementara kita itu bahwa satu dugaan
dugaannya gaya adalah tarikan atau dorongan. Nanti kita coba dengan sederhana ya. Yang kedua, gaya dapat mengubah benda yang menjadi bergerak ya. Jadi yang ini nanti kelompok satu yang ini nanti ya menguji apakah benar gaya itu tarikan atau dorongan. Kelompok dua selasa itu akan membuktikan menguji apakah benar gaya dapat mengubah benda diam menjadi bergerak. Nanti saya bagikan alat-alatnya. Yang kelompok tiga akan menguji apakah gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi diam. Benar tidak ya? Yang kelompok 4 akan bekerja sama membuktikan apakah gaya dapat mengubah arah gerak benda. Kelompok 5 akan membuktikan, akan menguji apakah gaya dapat mempengaruhi kecepatan gerak benda. Kelompok 6 yang terakhir akan menguji apakah benar gaya dapat mengubah bentuk benda. Mari kita akan buktikan bersama-sama ya. Jadi kerjanya saya jelaskan. Ini ada bisa kelompokkan ya. Bisa saya masukkan alatnya ada. Ini ada alatnya. Perhatikan ya, ini saya panggil kelompok 3 ya, akan membuktikan bahwa gaya dapat mengubah gerak benda. Di sini ada kertasnya, ada lembar kerjanya ya. Dengarkan, kalian nanti dibuka lembar kerjanya, dibaca petunjuknya, lakukan percobaan. Siswa mencoba bermain menggerakkan balon kecil yang beroda, kemudian dihentikan dengan tangan, berhenti atau tidak. Kelompok 3 silakan. Kata ini ya, kelompok 3 silakan dibuka. Ini kelompok 2. Kelompok 2 akan membuktikan gaya dapat mengubah benda dia menjadi gerak ya. Nanti dibaca petunjuknya ya, isiannya ya, dikerjakan secara berkelompok. Nanti tulis namanya ya, tulis nama kelompoknya, kelompok hari Senin, hari Selasa ya, kemudian nama siapa, kelasnya kelas 4 ya, kelas 4, nama tulis semua, dibaca petunjuknya ya. Pakai nama, boleh nama panggil boleh nama panggilan boleh ya. Ini kelompok 2. Ini kelompok 1 akan memberikan apa itu gaya ya. Dibaca petunjuknya, diisi ya, diisi namanya. Ini kelompok 5 ya, terjemahan akan menguji tentang gaya dapat kecepatan juga ya. Ingat, langsung dibaca petunjuknya, bukan diisi ya, sampai kesimpulan. Ini alatnya. Kelompok berapa ini? Kelompok 4 akan menguji tentang gaya dapat mengubah arah gerak benda ya. Nanti dibaca nama kelompoknya apa, kelompok tulis,
dibaca petunjuknya ya, dibaca petunjuknya, kemudian diisi sampai kesimpulannya diisi. Boleh. Kelompok belum ada. Program akan membuktikan apakah kalian dapat membentuk juga ya, bukan bentuk juga. Tarik dan mendorong. Nanti yang bagi pada kecil jawab nih. Bacakan terus. Gimana kali? Pada bentuknya ini semua coba bermain menggerakkan ya digerakkan berbelokkan ini bagaimana terjadi nggak mati gimana nih batasan kalau terjadi dengan arahnya. Tapi ke sini dong, belok ke sini, bukan ke arahnya.
Gimana arahnya itu? Arahnya berubah ini. Arahnya lagi berubah ini arahnya. Ya itu loh.
Iya, iya. Mengapa pada kegiatan barangnya mengapa bukan? Seperti menmeh, setiap boleh tampung. Perhatikan ini. Kenapa bisa belok? Karena apa ini? Karena
kita belajar memuliakan teman ya, muliakan teman sendiri. Kalau ada teman yang maju, yang lain gimana? Yang lain menggunakan perhatikan. Sekarang saatnya kelompok 1 maju. 2 orang, 2 orang. Perhatikan semuanya. Perhatikan sini. Gak boleh ngomong deh. Hargai teman kamu. Kita muliakan teman kita ya. Kita perhatikan, jangan ngomong derek. Teman kamu ini kalau 1 akan membuktikan, akan menguji apakah benar gaya adalah tarikan atau dorongan. Ini bacakan hasilnya. Mungkin ya. Lain perhatikan ya, keras, keras. Perhatikan kata saja. Tarik. Perhatikan ya, perhatikan ini gerakan tarik dan dorong. Gimana sih ya? Ingat maksudnya ya bergerak ya, bergerak. Sekarang 2. Kenapa lakukan? Bisa benar. Perhatikan, dengarkan mengapa pada saat balok ditarik dan didorong dan ditarik benda bergerak. Kenapa? Kenapa? Ada tarikan, ada dorongan. Tarik sebenarnya apa? Sebenarnya gaya bakalan atau ya, perhatikan ya. Dari fleksibel ini, tarik dan dorong ini ya bisa bergerak. Ternyata gaya adalah apa? Gaya adalah tarikan atau ini ya. Jadi yang pertama juga terbukti ya ini ya. Kita nonton. Nanti kan ini Bill ya. Coba perhatikan sini. Halo. Perhatikan sini. Kita perhatikan apakah benar nggak ini bahwa gaya adalah tarikan dan dorongan, benar nggak? Betul. Sekarang kita plus nomor 1. Tepuk tangan. Kita kasih W, kita kasih O, kita kasih bergerak ya, hasilnya bergerak, ditarik dan dorong bendanya bergerak. Yang kedua, ya, mengapa pas saya benda ditarik, didorong, benda bergerak? Kenapa? Ya, karena ada gaya tarikan, ada dorongan, ya, ada gaya yang menaik benda ini. Kesimpulannya apa? Dengar kesimpulannya. Terus gaya dapat membuat benda diam jadi bergerak. Nanti kita nih
Gaya dapat mengubah benda tiga menjadi berat. Benar kan ini? Ya betul, ya betul. Kita plus kelompok 2. Kita kasih kelompok 3. Dibahasakan namanya praktek ya, ini praktekan. Ini tadi pada saat kan pada saat sebenarnya berhenti atau dia artinya pada saat berjalan stop ditekan dia berhenti ya. Jadi yang kedua lah ya dengarkan mengapa pada saat berjalan ditekan berhenti mengapa karena ada gaya yang menghentikan. Kesimpulannya dengarkan kesimpulannya. Gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi ya. Perhatikan ini. Ketika gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi ya. Benar kan ini? Betul. Berarti betul ya. Teruji. Nah, kita plus kelompok 3. Kita muliakan teman kita ya, jangan bicara sendiri. Yang mulai ya, bergerak, dibelok-belokkan, bendanya bergerak, ikut belok. Apa isinya? Ya, arahnya berubah. Setelah dibelokkan ke sini, dibelokkan arahnya berubah ya. Yang kedua, nah sekarang kita perhatikan mengapa setelah dibelokkan arahnya mengapa dibelokkan karena berubah. Kenapa dibelokkan berubah arahnya? Karena ada gaya yang boleh gaya yang membelokkan ya. Kesimpulannya, dengarkan kesimpulannya gaya dapat mengubah arah gerak benda. Betul kan? Ya, jadi ini betul ya, kita teruji ini. Betul. Kita plus kelompok 4. Sekarang kelompok 5. Perhatikan ya. Yang lain jangan bicara diam. Kita muliakan teman kita. Nggak boleh ngomong kita ucapkan itu. Dengarkan ini. Ayo.
Ya. Ya, silakan. Setelah gerak tambah, dipercepat. Bagaimana gerakannya? Gerakannya tambah cepat, biar cepat, tambah cepat. Yang kedua. Sekarang gerakannya dari cepat mungkin ditambah ya. Cepat sih. Cepat. Berarti lambat ya. Kesimpulannya apa? Dengarkan kesimpulannya ya. Ulangi lagi kesimpulannya. Jadi dapat. Perhatikan ini ya. Perhatikan kita bergerak semula ya. Bahwa saya dapat mempengaruhi kecepatan gerak kuda. Benar ini? Terkunci. Kita close kelompok 5. Sekarang kelompok terakhir. Bacakan kelas. Pada saat tanggal lihat dibuat kelainan, buat apa nih? Ya dibuat. Bukan kan punya gimana sini berubah bentuk ya. Sekarang yang kedua. Apakah pada saat dibuat mainan bentuk yang dibuat gimana ini? Apa ini? Bisa berubah ya, bentuk berubah dan kembali lagi ya. Sekarang kesimpulannya ulangi kesimpulannya gaya dapat mengubah bentuk benda. Mereka itu gaya dapat mengubah bentuk benda ya. Bentuk benda. Sekarang kita kasih upload. Terima kasih semua sudah mengawasi kelas ya, sudah mempraktekkan di depan kelas, dan sudah membuktikan ya, buktikan kesimpulan dari kelas. Jadi dengarkan. Jadi kesimpulan akhirnya adalah bahwa gaya adalah tarikan atau dorongan yang mengenai benda ya. Yang kedua, pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama adalah saya dapat mengubah benda menjadi besar. Yang kedua, bergerak berdiam. Yang ketiga, dapat mengubah arah benda. Yang keempat, saya dapat juga hingga betul. Sekarang perhatikan, pernahkah kalian di rumah
teman main gaya tenang apa contohnya jangan tenang lihat apa lagi ada yang main sepak bola ya pakai gaya ada yang di rumah main sepeda ontel di ontel ada gaya nggak? Coba pada saat kita mengaji sepeda ada gayanya nggak? Ada gaya nggak? Gaya dorong ya panjang pakai otot gaya otot jadi nanti kan ini ngomong ini biasa nanti kita melihatkan teman kita ada gaya orang yang ngomong didengarkan kan jadi gaya itu ada di mana saja ada di mana-mana ya ada di rumah ada di sekolah ada di jalan ada nggak? Ada ya. Sekarang pertanyaannya apa yang terjadi kalau tidak ada gaya? Yang nggak gerak, nanti orang makan butuh gaya nggak? Butuh gaya nggak? Butuh gaya nggak? Gaya makan dari gini. Sendok agak sampai ke mulut, pakai gaya sendok ke mulut. Orang minum pakai gaya. Ambil angkat sampai ke mulut. Itu gaya ya. Jadi gaya itu ada di mana-mana. Kita nggak bisa lepas dari gaya. Sekarang saya ingin ulangi lagi kesimpulannya. Kelompok 1 gaya adalah ayo tarikan atau dorongnya untuk menggunakan pengaruh gaya itu pakai benda ada berapa ada 5 ya yang satu apa gaya apa mengubah benda diam menjadi gerak sekarang kelompok 2 yang berapa tiga gaya apa mengubah benda bergerak menjadi diam ya. Pernah lihat orang main bola kipernya itu nanggap bolanya diam. Kelompok yang 4 coba apa lagi? Dapat mengubah arah gerak benda. Tadi ya belok-belokan mobil kena ke tikungan di mana? Tidak arah. Kelompok 5 dapat mempengaruhi kecepatan gerak benda. Yang 6 bentuk benda. Sekarang perhatikan ini. Siapa ini? Bukti bahwa kejaban siapa? Dorong, bisa dorong. Berarti apa? Lihat dapat. Apa ini apa? Kalau orang dorong beja, berarti ubah dari bulan diam jadi bergerak ya. Yang ini coba. Ini tendang bola. Sama ya, mengubah benda yang diam jadi gerak. Atau bisa menggerakkan arah gerak benda. Nah ini apa? Kiper main bola. Ini sedikit bahwa gaya apa? Mengubah gaya yang bergerak jadi yang bagus. Nah ini apa? Ini ada anjing yang keren, kejut kerennya. Sampai berhenti. Ini apa ini? Mengubah benda yang bergerak menjadi diam. Benda ini masih berhenti. Ini orang main kaki dilempar, dipukul. Apa ini? Kan bahwa gaya dapat
berubah arahnya. Tadi ke sana, terus jadi belok. Bersama ya. Oke lah tikungan, tapi belok berubah arah. Dan ini gak lambat kita digas kenapa ya? Mengubah kecepatan tidak dipercepat digas ini sepeda. Yang pertama itu lambat ya, lambat mulai sini dan mana gimana cepat sampai lambungnya kabur. Jadi di bawahnya dapat mempengaruhi kecepatan berat benda. Nah ini apa ini? Dapat mengubah bentuk benda. Nah ini apa? Satu dipukul-pukul kecil. Saya dapat mengubah bentuk dari besar ke kecil. Ini kesimpulannya ya. Kesimpulannya adalah gaya adalah tarikan dorongan dapat mengaruhi keadaan suatu benda. Kemudian pengaruhnya pada benda. Satu, gaya dapat menerapkan benda atau mengubah benda menjadi bergerak. Yang kedua, benda menjadi benda. Yang ketiga, cara mengubah arah gerak benda. Yang keempat, pengaruh kecepatan gerak benda. Yang kelima, mulai kesimpulan akhir dari percobaan yang sudah kalian lakukan ya. Ingat ya. Nah sekarang ada tugas ya. Nah, sekarang refleksi. Kita mengoreksi atau kita menilai pembelajaran ini. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Alhamdulillah yang menyenangkan. Semua aktif kerja. Ya. Kemudian adakah yang merasa kesulitan pada saat percobaan? Ya, semua ada alatnya. Sudah siap alatnya, tinggal dimainkan ya. Sekarang ada tugas di rumah, ya kan? Nanti kalian kerjakan di rumah ya, lewat grup WA kelas 4. Saya kirim linknya, ya. Nanti di WA itu buka grupnya, dibuka link ya, link dibuka, klik, nanti ada soalnya. Nanti kamu kerjakan di rumah ya. Iya, grup. Yang tidak punya grup nanti boleh lihat ya, boleh lihat di temennya. Ya sekarang yang ini kumpul ya di temennya. Wah biasa ya.
sekarang perhatikan, setelah kita belajar tadi gaya ya, dan nanti kalian kerjakan di rumah PR-nya. Sekarang kita pengen kalian yang terakhir ya, kita tepuk. Kalau Pak Guru tepuk 1, rock ya, tepuk 2, tepuk 3, tepuk setengah, tepuk kosong, ya bunyi ya, tepuk setengah, ya setengah, tepuk kosong, ya bunyi, ini ya kosong, ya bunyi. Sekarang ya, tepuk 1. Bunyi diam. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk setengah. Tepuk kosong. Iya. Sekarang lagi kita kalau dia buka mulut ketawa 1 kali. Ketawa 3 kali. Buka mulut ketawa 2 kali. Buka mulut ketawa tanpa bunyi. Berbunyi kok. Lagi ya. Buka mulut ketawa 3 kali. Buka mulut ketawa 2 kali. Buka mulut ketawa 1 kali. Buka mulut ketawa tanpa bunyi. Sekarang Pak Guru akhiri pelajaran hari ini ya. Ingat kalian belajar lagi, kerjakan PR-nya di grup ya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa pacaran ya, kawin Nabi pakai baju bawa akhir ngasih bungkus